Pemerintahan Biden disebut diam-diam minta bank di AS tetap jalin hubungan ekonomi dengan Rusia. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden disebut-sebut secara diam-diam berupaya untuk tetap menjaga hubungan ekonomi dengan Rusia. Pemerintah AS diketahui telah meminta perusahaan pertahanan seperti JP Morgan, Chase, dan Citigroup untuk terus berbisnis dengan firma-firma strategi Rusia meskipun saat ini AS tengah menerapkan sanksi terhadap ekonomi Moskow. Dikutip dari Rusia Today, laporan yang diungkap oleh Bloomberg yang mendapat informasi dari sumber yang ahli dalam perekonomian AS. Berdasarkan laporan Bloomberg pada Senin 7 November 2022, pemerintah AS menjaga hubungan ekonomi dengan Rusia demi menghindari terjadinya bencana ekonomi global. Beberapa perusahaan yang tetap berhubungan dengan AS diantaranya adalah raksasa gas asal Rusia Gazprom, kemudian produsen pupuk Ukrail, dan Postagro. Di sisi lain, sanksi yang diterapkan oleh pemerintah AS telah memblokir sejumlah perusahaan dari warga Rusia apabila dilanggar dan diancam hukuman miliaran dolar. CEO investasi JP Morgan Chase, Jamie Dimon, sempat dituding memanfaatkan celah hukum untuk tetap menjalin hubungan ekonomi dengan Rusia. Tudingan ini disampaikan oleh anggota Kongres AS September 22 yang lalu. Menanggapi tudingan itu, Jamie Dimon menyatakan hanya mengikuti instruktur dari pemerintah AS untuk terus menjalin hubungan ekonomi dengan Rusia. Di sisi lain, pemerintah Rusia merasa heran AS masih membela diri menyatakan tidak terlibat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Dubes Rusia AS Anthony Antonov menjelaskan bagaimana pejabat militer dan politisi AS secara gamblang bangga memamerkan keterlibatan mereka menyebabkan Ukraina berhasil meluncurkan serangan balik melawan Rusia. Dikutip dari Tribun Wow dan RT, Antonov menjelaskan saat ini pemerintah AS dan Joe Biden telah menjadikan Ukraina sebagai tempat persenjataan atau pembuangan senjata mereka yang telah usang. Selain itu, AS juga memanfaatkan momen konflik di Ukraina untuk melakukan uji lapangan senjata-senjata baru demi keuntungan industri militer AS. Antonov menyampaikan AS tidak tertarik dengan solusi damai. Tujuan utama mereka AS adalah mengalahkan Rusia dengan cara apapun. Mereka tidak akan berhenti mendorong Ukraina ke dalam petualangan bunuh diri, ujar Antonov. Antonov menegaskan pada akhirnya bantuan senjata AS untuk Ukraina tidak akan berhasil memenangkan Ukraina melawan Rusia. Ada dugaan jika AS akan menimbun banyak kekayaan dari perang Rusia-Ukraina. Dugaan tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Dalam sebuah pernyataan, Peskov mengatakan jika AS akan menimbun banyak uang setelah ini. Hal tersebut lantaran AS akan menggantikan posisi Rusia sebagai pemasok energi ke negara-negara Eropa. Mungkin ini terdengar masuk akal, namun yang bikin kaget menurut Peskov adalah harga energi yang akan dijual AS akan 3-4 kali lipat lebih mahal dari apa yang diberikan Rusia selama ini. Dan orang Eropa membayar mereka dengan demikian menghilangkan daya saing ekonomi mereka. Produksi runtuh dan semua ini akan memiliki konsekuensi yang sangat-sangat menyedihkan bagi benua Eropa selama mungkin, setidaknya 10 tahun hingga 20 tahun ke depan. Jubir Kremlin tersebut juga mengatakan jika sebelum AS ikut campur, Eropa dan Rusia memiliki hubungan dagang timbal balik dan saling menguntungkan. Meski demikian, entah apa yang terjadi, Eropa kini malah justru menjatuhi Rusia selama ini dengan menjual energi murah kepada mereka. Amerika menjual gas dengan harga 3 atau 4 kali lebih tinggi dari gas Rusia. Orang Eropa membuat ekonomi mereka kurang kompetitif karena mereka membayar uang tersebut kepada pemasok AS, tambah Peskov. Seperti diketahui, Eropa diprediksi akan mengalami krisis energi besar-besaran. Ini lantaran Eropa telah memberikan sanksi kepada Rusia dan membatasi pasokan energi dari negara pimpinan Vladimir Putin tersebut. Perusahaan-perusahaan AS yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir kecil generasi baru untuk membantu mengurangi emisi karbon memiliki masalah besar. Masalahnya adalah hanya satu perusahaan yang menjual bahan bakar yang mereka butuhkan, dan itu adalah perusahaan Rusia. Itulah sebabnya pemerintah AS sangat ingin menggunakan sebagian dari cadangan uranium tingkat senjatanya untuk membantu bahan bakar reaktor canggih baru dan memulai industri yang dianggap penting bagi negara-negara untuk menumbuhkan tujuan emisi nol bersih global. Krisis energi yang dipicu oleh perang di Ukraina telah memperbarui minat terhadap tenaga nuklir. Pendukung reaktor generasi berikutnya lebih kecil mengatakan mereka lebih efisien, lebih cepat untuk dibangun dan dapat meningkatkan peralihan dari bahan bakar fosil. Tetapi tanpa sumber yang dapat diandalkan dari uji tinggi uranium yang berkaya rendah haliu yang dibutuhkan reaktor pengembangan, khawatir mereka tidak akan menerima pesanan untuk pabrik mereka. Tanpa pesanan produsen potensial bahan bakar tidak mungkin mendapatkan rantai pasokan komersial dan berjalan untuk menggantikan uranium Rusia. Kami memahami perlunya tindakan segera untuk mendorong pembentukan pasokan haliu yang berkelanjutan dan didorong pasar, dan pemerintah AS sedang dalam tahap akhir mengevaluasi berapa banyak persediaan 585,6 ton uranium yang diperkaya tinggi untuk dialokasikan reaktor, kata juru bicara Dow itu. Fakta bahwa Rusia memiliki monopoli atas helium telah lama menjadi perhatian Washington, tetapi perang di Ukraina telah mengubah permainan karena baik pemerintah maupun perusahaan yang mengembangkan reaktor canggih baru tidak ingin bergabung pada Moskow.
Hallyu diperkaya ke tingkat hingga 20%, bukan 5% untuk uranium yang menggerakkan sebagian besar pembangkit nuklir, tetapi hanya Tenex yang merupakan bagian dari perusahaan energi nuklir milik negara Rusia, Rostov, yang menjual Hallyu secara komersial saat ini. Meskipun tidak ada negara barat yang memberikan sanksi kepada Rostov atas Ukraina terutama karena kepentingannya bagi industri nuklir global, pengembangan pembangkit listrik AS seperti X-Energy dan TerraPower tidak ingin bergantung pada rantai pasokan Rusia. Tenaga nuklir saat ini menghasilkan sekitar 10% dari listrik dunia, dan banyak negara sekarang sedang menjajaki proyek nuklir baru untuk meningkatkan pasokan energi dan keamanan energi mereka, serta untuk membantu memenuhi tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca. Tetapi dengan proyek skala besar yang masih menantang, karena alasan termasuk biaya di muka yang besar, penundaan proyek, pembengkakan biaya, dan persaingan dari sumber energi yang lebih murah seperti angin, beberapa pengembang telah mengusulkan apa yang disebut dengan SMR. Sementara SMR yang ditawarkan dari perusahaan seperti EDF dan Rolls-Royce menggunakan teknologi yang ada dan bahan bakar yang sama dengan reaktor tradisional. 9 dari 10 reaktor canggih yang didanai oleh Washington dirancang untuk digunakan Hallyu. Para pendukung mengatakan pabrik canggih ini membutuhkan pengisian bahan bakar yang lebih jarang dan 3 kali lebih efisien daripada modal tradisional. Beberapa analis mengatakan ini berarti mereka pada akhirnya akan menyalip teknologi nuklir konvensional meskipun desainnya belum diuji pada skala komersial. Rata-rata biaya listrik yang dibutuhkan untuk proyek-proyek lanjutan untuk mencapai titik impas adalah $60 per megawatt per jam dibandingkan dengan $97 untuk membangkit konvensional. Menurut data dari kelompok riset proyek informasi inovasi energi, beberapa analis mengatakan perbedaan harga mungkin lebih sempit saat ini karena reaktor canggih lebih kecil yang menggunakan Hallyu belum memiliki skala ekonomi dan produksi massal. Perusahaan di Amerika Serikat dan Eropa memiliki rencana untuk memproduksi Hallyu dalam skala komersial, tetapi bahkan dalam skenario yang paling optimis. Tidak ada yang ingin memesan 10 reaktor tanpa bahan bakar, dan tidak ada yang ingin berinvestasi dalam sumber bahan bakar tanpa 10 pesanan reaktor, kata Daniel Poneman, Kepala Eksekutif Pemasok Bahan Bakar Nuklir AS Citrus Energy Corp. Untuk perusahaan yang tertarik dengan reaktor canggih baru, seperti utilitas publik dengan negara bagian Washington Energy Northeast, pasokan bahan bakar tentu menjadi masalah dalam proses pengambilan keputusan pasokan Hallyu yang andal dalam salah satu dari banyak faktor yang dipertimbangkan.